Halo teman-teman, ini gue mau laporan mengenai sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya pada sengketa 403 tanggal 14 Agustus hari Kamis ya. Hari Kamis 14 Agustus tahun 2025 di mana gua menggugat seorang oknum ya, oknum hakim yang namanya Liberty dan kawan-kawannya lah ya. Gue lupa siapa nama-nama mereka semua. Akhirnya kita gugat ke pengadilan negeri karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Gua menggugatnya sebagai pribadi ya, bukan sebagai pejabat. Tetapi si oknum hakimnya memaksakan ini sebagai pejabat dan si tergugatnya juga memaksakan ini sebagai pejabat. Mereka tidak mau mengakui sebagai pribadi. Kenapa begitu? Karena kalau pribadi eh, harus menggunakan advokat resmi swasta. Sedangkan pejabat itu tidak perlu pakai advokat. Dia bisa menggunakan pengacara negara alias gratis, teman-teman ya. Nah, jadi beberapa poin yang gue ambil dari sidang tersebut adalah mediasi itu lebih cepat ya dibandingkan dengan sidang biasa karena sidang mediasi itu begitu mediatornya ready ya udah langsung bisa kita mulai mediasinya gitu. Berbeda dengan sidang PN biasa ya. Sidang PN biasa tuh lu mesti ngantri dengan penggugat yang lain sehingga kadang-kadang bisa sampai siang, sampai sore, sampai malam juga aku pernah ya gitu. Nah, yang pertama adalah di sidang mediator ini ada dua orang mediator ya, satu orang mediator hakim, satu orang mediator bukan hakim alias swasta. Dan uniknya mereka ini dua-duanya nggak dibayar. Kalau di sidang yang lain, di PN yang lain ya, mediator swasta tuh dibayar teman-teman ya. Tapi di PN yang Jakpus ini, mediator swasta tuh tidak dibayar. Ini menarik sekali ya. Menurut gue ini hal yang bagus, hal yang menarik sekali. Tetapi siapa yang bayar mereka jadinya? Kan dia punya pegawai dan sebagainya ya. Siapa yang bayar mereka? Nggak tahu juga. Ya itu hal yang baik lah ya. PN Jakpus menurut gua saat ini PN yang paling bagus ya. Tempatnya bagus, walaupun sempit di gitu, tetapi nggak seperti PN Jaksel. PN Jaksel tuh kacau balau ya. Kalau PN Jakpus ya masih ada AC-nya, malah kedinginan gua di situ. Nah, jadi mediator ini menyatakan bahwa sidang mediasi itu tertutup untuk umum ya. Sidang mediasi itu tidak terbuka untuk umum, teman-teman ya. Sidang mediasi itu tertutup untuk umum sehingga tidak boleh merekam. Jadi kan gua kan pengen merekam kan, seperti biasa dong, gua pengen transparan, pengen merekam semua pertemuan itu. Nah, sidang mediasi itu tidak boleh direkam karena tidak terbuka untuk umum, alias tertutup untuk umum. Dan pihak lawan kita, yaitu si tergugat, kuasa hukumnya, juga tidak mau merekam. Awalnya dia bilang, oke, gua tidak memperbolehkan merekam, tapi kalaupun mau direkam ya audio saja gitu kan. Kemudian gua konfirmasi lagi mau rekam audio ya, dia revisi pernyataannya tidak boleh katanya. Dia tidak mau audio maupun video semuanya tidak mau dia. Jadi berubah-ubah nih pendapatnya si tergugat ini ya. Awalnya dia bilang boleh direkam hanya audio saja, tapi berikutnya dia bilang tidak mau audio maupun video. Ya udah, mau gimana lagi ya? Orangnya tidak konsisten begitu, ngomongnya berbeda-beda dan tidak ada bukti rekamannya kan? Ya udah, gitu ya. Intinya tidak boleh merekam di sidang mediasi, audio maupun video. Kemudian pihak kuasa hukum tergugat ini membuat sebuah surat keberatan. Jadi dia membuat sebuah surat yang intinya menyatakan tidak bersedia dipublis ya. Entah gue nggak ngerti deh, apakah audionya, videonya, ataukah mukanya, fotonya atau apa gitu deh. Intinya dia tidak mau transparan. Dia tidak mau transparan, dia tidak mau terbuka untuk umum, dan dia akan melakukan upaya hukum kepada gue apabila bla 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 gitu ya. Nah, ada suratnya. Uniknya teman-teman, surat ini kan gue mau bawa pulang dong. Gue mau bawa pulang, mau gue baca, mau gue diskusikan dengan pengacara gue, kan gitu. Surat tersebut, dia tidak perbolehkan gue bawa pulang. Jadi kan gue bilang kepada hakim mediator ya, berhubung ada surat keberatan kepada gue, surat ini ditujukan kepada gue, dan si tergugat menyatakan akan menempuh upaya hukum, kan gue takut nih, gue takut ditomlembongkan, ya kan, gue takut dihastokan gitu kan, ya kan. Nah, jadi gue mau bawa pulang surat ini, apakah boleh? Gue bilangnya berputar, 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 berputar. Intinya nggak jelas ini mereka maunya apa gitu ya. Mereka mau kasih gue surat, tapi surat ini tidak boleh gue pegang gitu ya, tidak boleh gue lihat, tidak boleh gue baca, dan tidak boleh gue. Jadi narasi berubah-ubah. Awalnya dia mau kasih surat itu,
Sudah di depan gue surat itu, sudah di depan gue surat itu, sudah mau gue ambil, mau gue masukin tas, tapi nggak boleh gitu kan. Akhirnya dia berubah persepsi, berubah narasi. Narasi awalnya mau kasih surat itu kepada gue, kemudian narasinya berubah menjadi surat itu mau kami kasih kepada hakim mediator dan juga kepada si penggugat. Jadi kepada mediator dan juga kepada gue gitu kan. Tetapi surat yang dibawa cuma ada satu rangkap. Kacau, kacau. Awalnya surat itu mau dikasih ke gue, sudah di depan gue, ditarik kembali oleh beliau, kemudian narasinya berubah, mau dikasih kepada dua pihak, kepada mediator, hakim, dan juga kepada gue, tetapi hanya ada satu rangkap, dan satu rangkap ini dikasih kepada hakim, gue tidak boleh lihat gitu kan. Nah, akhirnya gue tanya, kalau karena itu surat untuk gue juga, berhubung cuma ada satu rangkap, boleh nggak gue foto? Aduh, boleh nggak gue foto? Berhubung itu surat buat gua juga dan rangkapnya cuma ada satu, ya kan? Kemudian kuasa hukumnya berubah narasinya, narasinya berubah, narasinya berubah, narasinya yang mau dikasih kepada kedua belah pihak menjadi hanya kepada satu pihak. Narasinya berubah menjadi hanya kepada satu pihak dan hanya kepada si mediator saja dan gua tidak diperbolehkan mendapatkan fotonya gitu ya. Ampun, dah ya. Ya udah kalau gitu gue bilang ya gue anggap surat itu tidak pernah ada karena tidak pernah kasih ke gue gitu loh ya. Jadi begitu takutnya mereka untuk transparan. Ini pejabat teman-teman ya. Ini pejabat publik makan uang rakyat ya. Gajinya pakai uang rakyat, uang Anda dan uang saya gitu ya. Tapi begitu takutnya mereka dengan transparansi. Begitu takutnya dengan mereka dengan dokumen-dokumen mereka itu terbuka untuk publik ya. Padahal dokumen itu buat gue katanya awalnya ya. Dokumen itu buat gue. Tapi gue nggak boleh lihat, nggak boleh foto, nggak boleh bawa pulang. Aduh, kacau. Segitu takutnya ini oknum pejabat ya. Takut banget ya. Diketahui oleh publik apa yang lu lakukan, apa yang lu buat, apa yang surat yang lu bikin gitu. Takut banget gitu ya. Ya udahlah. Hakimnya pun rada-rada ya. Jadi surat itu boleh diambil, tapi gue nggak boleh lihat gitu. Rada-rada juga tuh hakimnya ya. Ya udah, akhirnya gue meminta kepada hakim. Boleh nggak ibu mediator atau bapak mediator, ada dua ya, satu ibu satu bapak ya. Ibu hakim mediator, bapak mediator, boleh nggak gua minta pemeriksaan legal formal surat kuasa tergugat dengan lengkap. Kan tergugat kan hadir tidak melalui diri sendiri ya, tetapi dihadirkan melalui kuasa hukum. Ada satu, dua, tiga, empat, lima orang kalau nggak salah ya kuasa hukumnya hadir di ruang pertemuan tersebut ya. Gue tanya, hakim mediator mau nggak bersedia kak memeriksa surat kuasa dengan lengkap legal formalnya gitu kan? Nah, apa jawaban dari si mediator? Jawabannya adalah diputer, 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 diputer gitu ya. Dia tidak berani menyatakan bahwa kami tidak perlu memeriksa legal formal dengan lengkap. Pokoknya ada satu sebuah surat kuasa dianggap selesai, dianggap sah. Seperti hakim oknum kemarin ya. Si oknum hakim ngomong gitu tuh. Si oknum hakim yang diduga oknum itu ya kan begitu. Kami tidak mau periksa lebih lanjut. Pokoknya ada sebuah surat kuasa, ada sebuah surat namanya surat kuasa khusus kami anggap sah. Gitu kan. Dia tidak mau periksa lebih lanjut. Tetapi si mediator ini ragu-ragu, nggak berani dia. Dia tidak berani tegas seperti si hakim. Kalau hakim kan nggak peduli, lu mau lapor komisi yudisial, mau lapor apa terserah lu. Pokoknya gue nyatakan tergugatnya sah, lu mau apa? Nah gitu kan, nggak peduli dia. Tetapi kalau mediator nggak berani. Jadi mediator ini gue rasa kurang jam terbang ya, belum berani dia menggencet si fungsiawan, si warga negara kurang ajar ini ya, belum berani dia. Jadi dia mau periksa legal formal, tetapi tidak mau periksa legal formal. Dia mau periksa dengan lengkap, tetapi tidak mau periksa dengan lengkap. Bagaimana ceritanya? Awalnya dia mau periksa, gitu kan? Dia mau periksa legal formal, diperiksa-periksa, bla 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 bla. Kan di surat kuasa ada tertulis si Mister A, Mister B, Mister C jabatannya apa. Sekarang gue tanya kepada mediator, lu tahu dari mana jabatan ini betul atau tidak betul? Ya kan? Maka gue minta SK jabatannya asli dan kopi ditunjukkan. Dan mereka tidak bisa menunjukkan, ya kan?
Jadi surat kuasa kan masih diperiksa, ya kan? Surat tidak bisalah para pihak dinyatakan sah hanya gara-gara ada sebuah surat yang namanya surat kuasa khusus. Tentu saja surat kuasa khusus harus diperiksa dalamnya. Di dalam itu tertulis si Mister A jabatannya A, si Mister B jabatannya B. Gue mau tahu jabatan ini benar apa nggak benar, gitu kan? Tidak bisa, tidak mau dikasih oleh tergugat ya. Gue minta SK-nya, dia menunjukkan kartu pegawainya. Lah di kartu pegawai itu tidak ada jabatan. Oleh karena itu gue minta SK jabatannya. Si mediator bingung, mediatornya bingung mau berpihak kepada fungsiawan, tapi si tergugatnya tergencet nih mau berpihak kepada tergugat, dia nggak berani menyatakan bahwa ini surat kuasa sudah sah, gitu kan? Akhirnya berputar, 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 dan intinya gue disalah-salahin. Gue dibilang tidak menghargai persidangan lah, gue dibilang tidak menghargai mediator lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, gue bilang gini, kalau emang hakim mediator tidak bersedia memeriksa legal formal dengan lengkap, ya nyatakan kepada saya. Gitu loh, nyatakan kepada saya bahwa surat kuasa ini sudah cukup dan tidak perlu diperiksa lebih lebih lengkap lagi. Udah gitu aja. Tapi mereka tidak berani menyatakan tersebut. Nggak seperti si oknum hakim ya di negeri Wakanda itu ya, yang berani menyatakan tersebut gitu ya. Nggak berani si mediator ini. Akhirnya pusing si mediator ya, dua orang mediator, satu hakim PN Jakpus, satu lagi hakim mediator swasta. Akhirnya minta break dong mereka. Gimana? Minta break 5 menit. Minta break 5 menit, kita di dalam ruangan, mereka keluar ruangan. Mereka keluar ruangan, mereka bicara entah gimana. Hakim bisa minta break loh. Hakim bisa minta break. Akhirnya hakim masuk lagi. Ya udah gini aja. Tolong si fungsiawan penggugat bikin yang namanya proposal mediasi ya. Bikin proposal mediasi, lu maunya apa sih? Nah, gitu ya. Bikin proposal mediasi secara tertulis, dikasih waktu 2 minggu ya, 14 hari sampai tanggal 28 ya. Tanggal 28 Agustus datang lagi, kita ketemu lagi. Silakan dibawa proposal mediasinya gitu ya. Ya sudah, dibawa gitu ya sudah gitu kan. Ya udah, gue dikasih waktu ya dan akhirnya mediasi selesai gitu ya. Jadi mediasi selama hampir 1 jam kayaknya ya. Hampir 1 jam mediasi tidak membuahkan apapun. Hanya gara-gara mediator tidak berani menyatakan kami mau periksa dengan lengkap legal formal atau kami tidak mau periksa dengan lengkap legal formalnya. Padahal permasalahan sangat simpel. Gua itu sangat simpel. Gua hanya mau minta keadilan legal formal. Kalau keadilan legal formal tidak bisa diberikan kepada gue selaku penggugat, gue tidak bisa berharap keadilan material bisa dikasih ke gue gitu kan. Jadi gue minta pemeriksaan legal formal dengan lengkap dengan benar dahulu, barulah gue bisa dapat melakukan pemeriksaan material gitu ya. Karena menurut gue orang-orang ini belum belum terpenuhi legal standingnya. Menurut mereka legal standingnya terpenuhi. Berarti kan ada yang nggak beres antara dua orang ini. Makanya gue bilang kepada hakim mediator, tolong periksa yang benar, yang lengkap. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita membaca isi surat kuasanya. Setelah kita baca, kan kita perlu verifikasi. Benar apa nggak benar isi surat kuasanya kan? Di surat kuasa tersebut ada jabatannya, dan jabatan itu tidak terverifikasi. Waduh, ya udahlah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Gue sih sebenarnya ya, terlepas dari segala kekurangannya hakim mediator ini, gue respect sama mereka ya. Mereka tidak menghentikan persidangan dengan sewenang-wenang. Seperti si oknum hakim yang di PN Jakpus itu ya. Mereka, walaupun dia tahu gua ngotot, tetapi mereka terus berusaha mengayomi, terus berusaha untuk memberikan solusi, berusaha untuk memberikan jalan keluar. Walaupun jalan keluarnya tidak ada jalan keluar ya, gitu ya. Gitu. Tetapi minimal mereka tidak. Oke, lu berhenti ngomong, gue nggak mau kasih lu jalan ngomong. Pokoknya gue selesaikan sidang. Dia nggak begitu ya, seperti oknum hakim di sidang utama ya. Jadi mediator ini ya terlepas dari segala lebih dan kurangnya, gue berterima kasih kepada mereka masih mau kasih gue waktu untuk bicara dan akhirnya memberikan resolusi ya. Resolusi yang paling gampang ya ya udah itu. Resolusinya adalah lu bikin surat tertulis ya. Nanti surat tertulis akan dibalas tertulis oleh tergugat dan kemudian selesai sidangnya gitu kan. Apakah mediasi itu damai atau tidak damai ya nanti aja. Gitu kan teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.